Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NPM 1804041046, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan, dosen pengampu Ibu Atika Riasari, MPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester berkenaan dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan. Baiklah, kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dari fungsi manajemen dalam organisasi. Apa saja itu? Yang harus kita ketahui ialah dasar-dasar pada manajemen. Dalam pencapaian sasaran dalam sebuah organisasi seperti dalam perusahaan, dengan cara yang sangat efektif, efisien, dan melalui sebuah kegiatan yang sangat diperlukan dalam sebuah manajemen dalam perusahaan, tentu kita harus mengetahui fungsi-fungsi dasar dalam manajemen. Secara umum, fungsi dasar manajemen dalam organisasi itu terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu fungsi dasar manajemen dalam organisasi, yakni POAC atau P planning, O organizing, kemudian A actuating atau leading, dan C yakni controlling atau pengawasan atau pengendalian. Yang pertama yakni planning atau perencanaan, yakni pembuatan suatu keputusan yang menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun fungsi dari perencanaan ini atau planning yakni menetapkan tujuan seperti visi misi, merumuskan strategi perusahaan, menentukan sumber daya yang diperlukan nantinya, dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian atau mendelegasikan rencana-rencana yang telah direncanakan sebelumnya dalam meningkatkan sebagaimana tujuan dari perusahaan itu dan telah dibebankan kepada setiap individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Adapun fungsinya dari pengorganisasian ini yakni melakukan kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni actuating atau leading atau kepemimpinan, sebagaimana pengertiannya adalah merupakan proses implementasi atau ejawantah suatu program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam organisasi tersebut. Adapun fungsi dari kepemimpinan ini ialah mengimplementasikan atau mengejawantahkan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih baik, memberikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya kepada setiap individu, dan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Pengertiannya ialah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan dan memanage atau mengatur serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dan diorganisasikan serta diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Adapun fungsi dari pengawasan ini ialah untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan, kemudian mengambil langkah-langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi perusahaan, serta melakukan berbagai alternatif dan solusi dari berbagai persoalan dan permasalahan yang terkait dalam mencapai tujuan suatu perusahaan.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kita akan sedikit menganalisa sebuah perusahaan dari kegiatan manajemennya dengan menggunakan 4 fungsi dasar manajemen. Adapun perusahaan yang akan kita sedikit analisa yakni perusahaan Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas. Perusahaan ini adalah perusahaan merek dagang untuk perusahaan produsen pulp and kertas di Indonesia dan Cina. APP atau Asia Pulp and Paper menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Dalam tinjauan 4 dasar manajemen, yang pertama planning atau perencanaan pada perusahaan APP ini dikatakan cukup baik, yakni sebagaimana kita melihat visi dan nilai dari perusahaan ini ialah sebagai perusahaan pulp dan kertas global atau mendunia. Mereka mempunyai banyak inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mengedepankan kerjasama dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk pelanggan, komunitas, karyawan, dan pemegang saham, dan juga lain sebagainya. Dalam fungsi perencanaan mereka dapat dikatakan dengan baik. Begitu juga dalam pengorganisasiannya, mereka sangat menghargai sekali ya. Nah, sebagaimana karyawan yang juga merupakan bagian integral dari kesuksesan IPP. Jadi dalam perorganisasiannya, sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut juga sangat mumpuni, artinya mempunyai kredibilitas dan mempunyai tanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka miliki dari kualitas sumber daya manusia tersebut. Jika dalam pengorganisasiannya bisa kita katakan cukup baik. Kemudian kita berlanjut kepada leading atau kepemimpinan dalam perusahaan ini. Sebagaimana setiap perusahaan memulai suatu usaha dari hal yang sederhana. Kita bisa melihat perusahaan APP ini memulai usaha tersebut dengan hal yang sederhana, yakni dari pendirinya, bagaimana mereka memulai usaha tersebut step by step atau perlahan demi perlahan hingga perusahaan tersebut menghasilkan produk-produk yang sangat baik. Jika kita tilik, kita analisa berdasarkan yang tertera di sini, perusahaan IPP sudah menjalankan kepemimpinan atau leading cukup baik. Kemudian yang terakhir, dalam analisa pengawasan ataupun tata kelola perusahaan ini, sebagaimana disebutkan, yakni perusahaan ini ya sangat efektif dan juga sangat penting untuk memastikan ya bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan integritas serta untuk memantau dan mengelola kinerja dengan baik. Perusahaan menetapkan pendekatan tata kelola berkelanjutan yang telah ditingkatkan dengan menetapkan standar etika yang tinggi juga sangat dipertahankan. Nah, dari cuplikan tersebut kita bisa menilai sedikit bahwasanya perusahaan APP ini bisa dikatakan dalam kegiatan fungsi manajemen pengorganisasiannya dan juga perencanaan dan kepemimpinan dilanjutkan dengan pengendaliannya juga sangat tertata dengan baik sebagaimana penjelasan yang tertera untuk perusahaan IPP ini. Maka secara garis besar kita menganalisis perusahaan IPP ini dalam segi perencanaan juga tertata dengan baik, kemudian dalam pengorganisasian juga sangat baik, kepemimpinan juga sangat baik, dan juga dalam pengawasan juga sudah ditentukan sebagaimana standar dan tata kelola yang baik. Adapun untuk kedepannya semoga perusahaan ini agar bisa terus berjaya, maka yang seperti inilah rancangan yang seperti ini harus segera dilakukan dengan secepatnya apabila terjadi kesalahan
dan dipertahankan apa yang menjadi integritas terbaik dalam perusahaan ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yakni apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis secara umum merupakan kode etik yang diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan wujud kepedulian suatu usaha atau badan usaha atau perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Itu adalah gambaran umumnya dari pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam etika bisnis ini, adapun yang tidak tertulis dalam sebuah perusahaan, namun kita perlu mengetahui bahwasanya etika bisnis ini memiliki beberapa prinsip, yakni kejujuran, integritas moral. Bagaimana menerapkan integritas moral itu harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di dalam perusahaan. Ada prinsip kesetiaan, prinsip otonomi, dan keadilan sesama. Begitu juga dengan CSR atau Corporate Social Responsibility yang juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat di mana perusahaan itu berada. Maka perusahaan itu harus memenuhi berbagai aspek, yakni menghasilkan keuntungan, kegiatan sosial dengan para karyawan yang juga baik, dan juga dengan adanya keberadaan usaha tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, serta tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya, soal nomor 4 atau pertanyaan terakhir, yakni ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility bagi perusahaan ini memberikan kerugian bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini memakan biaya yang sangat besar. Nah, sebetulnya setiap perusahaan memang semestinya harus mengadakan CSR atau perusahaan tersebut harus ada CSR, terutama bagi perusahaan yang sudah besar. Mengapa demikian? Tentu sudah ada undang-undangnya ya, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mana termuat dalam undang-undang bahwa perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial di mana perusahaan tersebut berada. Alasannya ialah yang paling umum, kita sebagai manusia tentu hidup bersosialisasi. Sebagaimana kita hidup bertoleransi juga, kita harus memikirkan bagaimana dampak atas kegiatan kita itu tidak merusak lingkungan, juga tidak merusak sosial kemasyarakatan yang ada di sekeliling kita. Maka bagi sebuah perusahaan tentu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini sangat penting untuk dilakukan karena dampak tersebut yang akan memberikan efek positif atau negatif terhadap masyarakat. Kita sebagai pengelola dalam perusahaan tersebut harus melakukan tanggung jawab sosial akibat dari perusahaan tersebut, sebagaimana tertera sebelumnya bahwasanya perusahaan itu harus memberikan dampak yang positif, keuntungan bagi masyarakat, juga terhadap sosial kemasyarakatan. Tentu ini sangat penting sekali, dan juga biaya dari CSR atau tanggung jawab sosial itu tidak begitu berarti karena sosialisasi dengan masyarakat itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility dan tanggung jawab sosial. Karena dengan tujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, juga ikut berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan dan meningkatkan
kesejahteraan dan produktivitas. Bagaimana produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan juga masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan bertinggal di sana juga merasakan dampak baiknya terhadap adanya perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial ini sangat penting, dan juga tidak ada kerugian bagi perusahaan seharusnya, karena ini menyangkut masalah sosial dan juga toleransi kita antar sesama manusia. Demikian beberapa pertanyaan mengenai tentang ujian tengah semester mata kuliah manajemen perusahaan. Sekian yang bisa saya jawab. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.